korban jiwa akibat banjir Sumatera mencapai 303 orang tewas. Jalan provinsi di Tapanuli Selatan, di Sumatera Utara lumpuh total. Aktivitas masyarakat terdampak bencana hingga kini juga masih terganggu. Ya Allah, lumpurnya makin tinggi. Astaga, mobilnya ke bawah. Pegang kuat-kuat, Bu, pegang. Ya Allah, meletus. Jadi gini bro, banjir yang terjadi di Sumatera beberapa hari ini bukan cuma sekadar air yang meluap. Ini kayak alarm keras yang sebenarnya udah bunyi dari lama, cuma kita semua pura-pura nggak dengar. Hujan deras memang jadi pemicu utama. Tapi pertanyaannya, kenapa dulu hujan deras nggak separah sekarang dampaknya? Kenapa sekarang, sekali hujan turun, desa langsung tenggelam, jalan amblas, jembatan putus, bahkan ribuan rumah hanyut? Jawabannya bro, karena alamnya udah nggak punya tameng. Sumatera itu dulunya salah satu pulau dengan hutan paling rimbun di Asia. Hutan yang ibarat spons raksasa, bisa nyerap air sebanyak apapun. Tapi sekarang, spons itu bolong-bolong. Banjir itu bukan cuma tentang air yang turun dari langit. Banjir itu hasil kombinasi dari banyak keputusan manusia. Ketika pepohonan ditebang, akar yang selama ini nahan tanah ikut hilang. Tanah jadi gampang longsor, dan air nggak punya tempat buat nyerap. Akhirnya, semua air hujan langsung lari ke satu arah, ke tempat tinggal manusia. Selain itu, banyak wilayah di Sumatera berubah jadi perkebunan sawit, karet, dan industri besar lainnya. Tanah yang tadinya lembut dan bisa nyerap air, sekarang jadi keras. Air hujan cuma mengalir di permukaan, bukan masuk ke dalam. Sungai pun makin dangkal. Sungai itu sebenarnya jalan tol buat air, tapi kalau jalurnya penuh lumpur, sampah, dan sedimen dari hulu, ya air numpuk. Itu kenapa meski hujannya kelihatannya biasa, banjirnya bisa luar biasa. Lalu ada pemukiman yang makin melebar. Area yang seharusnya jadi tempat resapan air berubah jadi rumah, ruko, dan kawasan beton. Alam kepepet bro, air harus lewat mana lagi kalau semua jalurnya ditutup. Hasil akhirnya ya seperti yang kita lihat. Rumah hilang, binatang ternak mati, kebun warga hanyut, dan anak-anak kehilangan sekolah. Semuanya terjadi dalam hitungan jam. Banyak warga yang bilang, hujannya biasa aja, tapi kok banjirnya parah. Itu dia bro, karena masalahnya bukan di hujannya. Masalahnya ada pada apa yang terjadi bertahun-tahun sebelum hujan itu turun. Banjir ini bukan sekadar bencana alam. Ini bencana yang dibentuk oleh ulah manusia pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya meledak jadi tragedi yang kita lihat hari ini. Dan yang paling ironis, orang yang menyebabkan kerusakan seringkali bukan orang yang kena dampaknya. Yang jadi korban adalah warga kecil yang cuma pengen hidup tenang di rumah mereka. Banjir ini harusnya jadi pengingat bahwa alam bisa marah dengan cara yang, ya, seperti ini. Bukan dengan teriakan, tapi dengan air setinggi dada. Jadi gitu bro, kenapa banjir di Sumatera bisa sehebat itu? Di video berikutnya, kita bakal bahas sisi lain yang banyak dibicarakan warga setempat, hal mistis apa yang katanya ikut memanggil bencana ini.